Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan UTS Epidemiologi Dasar. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Dodi Berus Pamit dengan NIM 2227010209 dengan teman saya. Nama saya Anus Mudamu dengan NIM 207010031. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang model segitiga epidemiologi atau segitiga triangle epidemiologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi segitiga epidemiologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama agent, yang kedua host, dan ada yang ketiga environment. Agent di sini yaitu virus penyebab, biasa dari faktor biologi, faktor fisika maupun faktor kimia. Nah, host di sini berarti faktor yang mempengaruhi segitiga epidemiologi dari host itu adalah manusia. Yang ketiga ada faktor environment. Faktor environment di sini berarti faktor lingkungan yang mempengaruhi penyakit atau segitiga epidemiologi. Yang pertama model 1 yaitu agent, environment, dan host itu berada pada titik seimbang. Artinya di sini tidak ada terjadinya suatu penyakit karena antara ketiga faktor di sini dia berada pada titik seimbang sehingga tidak menimbulkan penyakit. Baik, kita lanjut ke model yang kedua. Model yang kedua di sini agent itu meningkat sehingga dia menimbulkan penyakit. Host dan environment itu berada pada titik seimbang. Di sini hanya agent saja yang bergeser sehingga menyebabkan terjadinya penyakit. Contoh yang saya ambil dari bergesernya agent atau agent meningkat di sini adalah perubahan populasi penduduk, di mana perubahan populasi penduduk itu menurut usia dan jenis kelamin sehingga peningkatan dan usia penduduk itu semakin rentan. Baik, yang ketiga, model yang ketiga itu adalah agent, host, dan environment. Di sini yang bergeser itu hanya lingkungan. Lingkungan di sini bergeser ke host sehingga menyebabkan terjadi penyakit. Contoh yang saya ambil dari bergesernya lingkungan terhadap atau menitik beratkan pada host adalah pencemaran udara, di mana pencemaran udara ketika dia bergeser, ketika dia mudah menyerang manusia atau menyerang sistem saluran pernapasan pada manusia, maka dengan cepatnya virus tersebut masuk dan mudah terinfeksi pada tubuh individu atau tubuh pejalan. Baik, yang keempat ada host, environment atau lingkungan, dan agent. Pada model yang keempat di sini, agent dan host itu berada pada titik yang sama. Artinya di sini tetap saja lingkungan yang bergeser, tetapi dia tidak bergeser pada host. Di sini dia bergeser atau menitik beratkan pada agent. Tahapan dalam rantai infeksi, model gambarnya atau model siklusnya seperti ini. Yang pertama itu ada agen infeksi, yang kedua ada reservoir, yang ketiga ada portal keluar, yang keempat ada cara menular, yang kelima ada portal masuk, dan yang keenam ada penjamur rentan. Nah, dari keenam infeksi ini atau rantai dalam tahapan infeksi, saya mengambil contoh tentang virus rabies. Nah, agen infeksi dari virus rabies ini yaitu virus rabies. Nah, reservoir di sini berarti dia punya agen infeksi itu menyerang dari mana dia berasal. Agen infeksi itu berasal dari mana? Reservoirnya di sini itu binatang. Binatang itu khususnya pada anjing. Yang dari anjing, rantai atau infeksi atau agen ini masuk, virus rabies ini masuk atau keluar melalui saluran pernapasan air liur yang dikeluarkan oleh anjing ketika dia menggigit ataupun dia mengeluarkan air liur dan ditularkan kepada manusia. Dari pojok keluar dia masuk di cara penularan. Cara penularan dari virus rabies sendiri adalah secara langsung. Secara langsung di sini ketika anjing menggigit manusia, artinya dia secara langsung menularkan virus tersebut kepada
Nah, dari cara memulai kita masuk pada portal masuk. Portal masuk dari virus rabies sendiri yaitu melalui dia menyerang sistem saraf khususnya sistem saraf pusat dan sistem saraf otot. Setelah masuk di portal masuk, dia masuk ke dalam tubuh pejamu atau tubuh inang. Nah, di dalam tubuh inang tersebut, ketika anjing menggigit manusia, kadang-kadang ini manusia tersebut bisa saja tidak terkena infeksi karena dipengaruhi oleh imunitas tubuh yang kuat. Nah, ketika manusia atau tubuh inang tersebut memiliki imunitas atau sistem kekebalan tubuhnya berkurang atau sama sekali tidak memiliki daya. Oke, coba kita akan masuk dalam pengukuran epidemiologi. Dalam epidemiologi kita ada memiliki pengukuran dua, yaitu tentang dilihat dari angka kesakitan dan angka kematian. Yang pertama itu kita akan lihat angka kesakitan. Dalam angka kesakitan itu ada beberapa rumus. Yang pertama itu ada incidence rate. Jadi rumus incidence rate itu jumlah kasus baru pada periode waktu tertentu dibagi dengan populasi berisiko dikali dengan konstanta. Jadi contoh kita dapatkan itu pada periode tersebut ada 419 kasus yang dibagi dengan populasi berisiko dalam periode waktu tertentu kita dapatkan ada 212.000 kasusnya dikali dengan 100.000 penduduk. Jadi dari hasil tersebut kita dapatkan ada 194 insiden rate dari jumlah penduduk pada populasi tersebut. Terus yang kedua yaitu ada prevalence rate. Jadi prevalence rate itu dengan rumus jumlah kasus baru tambah dengan jumlah kasus lama dibagi dengan total dari populasi dikali dengan konstanta. Jadi kita dapatkan contohnya itu jumlah kasus baru ada 25 dan kasus lama itu ada 75 dibagi dengan 6.000. Jadi total populasi yang ada dalam itu adalah kita dapatkan 6.000 dikali dengan 100%. Jadi hasil perhitungan dari sini kita dapatkan bahwa prevalence rate dari suatu populasi itu sebanyak 1%. Terus yang ketiga itu ada yang namanya point prevalence rate. Jadi point prevalence rate ini dengan rumus jumlah penderita baru dan jumlah penderita lama pada suatu saat itu dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan konstanta. Jadi kita dapatkan contohnya ini. PPS sama dengan jadi jumlah penderita baru dan lama pada saat itu kita jumlahkan ada 10 orang dibagi dengan jumlah penduduknya semua dalam suatu daerah itu kita dapatkan ada 100 orang dikali dengan 100%. Jadi hasil perhitungan ini kita dapatkan ada 10%. Jadi point prevalence dari populasi yang terdapat dalam itu adalah 10%. Selanjutnya ada yang namanya periode prevalence rate. Jadi periode prevalence rate ini memiliki rumus jumlah kasus penyakit yang ada selama satu periode dibagi dengan penduduk rata-rata dari periode saat itu dikali dengan konstanta. Jadi di sini kita ambil contohnya itu jumlah kasus penyakit yang ada selama satu periode itu adalah yang jumlah kasus yang pertama itu ada 20 dan kemudian ditambah lagi beberapa saat kemudian ada ditambah lagi jumlah kasus yang ada 30 dibagi dengan penduduk rata-rata dari suatu daerah itu ada yang namanya. Jadi rumus yang terakhir itu ada attack rate. Jadi rumus attack rate itu adalah jumlah kasus epidemik dibagi dengan populasi yang menjadi risiko dikali dengan konstanta. Jadi dari contoh kita dapatkan ada pria dan wanita di situ. Jadi kita hitung masing-masing attack rate-nya. Jadi kita yang pertama kita hitung attack dari pria. Jadi kita dapatkan bahwa populasi jumlah kasus pada pria itu yang menderita suatu epidemi ada 19 dibagi dengan populasi yang menjadi risiko itu adalah 87 dikali dengan 100 itu ada 100 adalah konstantanya. Terus kita dapatkan dari hasil attack rate pada pria itu adalah 21,8. Terus yang kedua itu kita hitung yang attack rate pada wanita. Dari jumlah kasus epidemik yang pada wanita itu kita dapatkan ada 7. Jadi populasi yang menjadi risiko dari pada wanita itu adalah ada 9 orang. Jadi dikali dengan konstantanya yaitu 100. Jadi attack rate itu kita dapatkan hasilnya adalah 77,8. Jadi selanjutnya kita akan menghitung attack secara keseluruhan yaitu antara pria dan wanita.
Jadi ATK secara keseluruhan yaitu kita dapatkan dari jumlah dari ATK pria dan wanita itu adalah kita dapatkan jumlah kasus epidemik dari pria dan wanita kita dapatkan ada 26 kasus. Dibagi dengan populasi yang menjadi risiko antara pria dan wanita kita dapatkan ada 96 orang. Dikali dengan konstanta yaitu ada 100. Jadi kita dapatkan dari hasil perhitungan kita dapatkan bahwa ATK secara keseluruhan antara wanita dan pria itu adalah 27,8. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada ukuran epidemiologi yang kedua yaitu angka kematian. Jadi angka kematian kita memiliki rumus berikut. Yang pertama itu ada CDR. Jadi rumus CDR itu adalah jumlah seluruh kematian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan dikali dengan konstanta. Jadi kita dapat sini salah satu contohnya itu kita dapatkan seluruh kematian itu dalam suatu daerah kita dapatkan ada 659.000. Jadi kita dapatkan jumlah penduduk pertengahan itu ada 7.204 jiwa dikali dengan konstanta yaitu 100. Jadi dari hasil perhitungan kita dapatkan adanya 91 jiwa dari CDR dalam suatu daerah tersebut. Yang kedua itu ada ASDR. ASDR ini memiliki rumus berarti jumlah kematian antara 20 sampai 30 tahun dalam suatu daerah dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk rata-rata pada daerah pada tahun yang sama, itu setahun dikali dengan konstanta yaitu 1000. Di sini kita dapatkan satu contoh yaitu jumlah kematian antara 20 sampai 30 tahun itu kita dapatkan ada 500 orang atau kematian di dalam. Terus dibagi dengan jumlah penduduk rata-rata pada suatu daerah tahun yang sama itu kita dapatkan ada 10.000 penduduk dikali dengan konstanta tadi kita kali dengan 1000. Jadi hasil perhitungan dari semuanya ini adalah kita dapatkan ada 50 orang dari ASDR dalam suatu daerah tersebut. Yang ketiga itu ada yang namanya INR. Rumus INR sendiri adalah jumlah seluruh kematian baik kurang dari 1 tahun dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah seluruh kematian hidup dikali dengan konstanta 100%. Di sini kita dapatkan contohnya. Jadi jumlah seluruh kematian baik itu dari 1 tahun kita dapatkan ada 45 kasus di sini. Terus kita dibagi dengan jumlah seluruh kematian hidup. Di sini dapatkan contohnya ini 3.500. Di sini kita dapatkan ada jumlah seluruh kelahiran hidup. Dikali dengan konstanta itu adalah 100%. Nah dari hasil perhitungan ini kita dapatkan ada 1,2% dari INR pada jumlah ini kematian bayi yang didapatkan pada suatu daerah. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rumus yang keempat yaitu MMR. Nah di sini rumus MMR sendiri adalah jumlah kematian ibu hamil dan nifas dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah kematian hidup pada waktu yang sama dikali dengan konstanta yaitu ada dikali dengan 1000. Jadi sini kita dapatkan contohnya begini. Jumlah kematian ibu hamil dan nifas dalam waktu 1 tahun kita dapatkan ada 50 kasus dibagi dengan jumlah kelahiran hidup itu dalam waktu yang sama yaitu ada 25.000. Jadi kita kali dengan konstanta yaitu ada 1000. Jadi hasil perhitungan semua yang kita dapatkan ada 2 MR dari kematian ibu hamil dan nifas pada suatu dalam waktu 1 tahun. Terus yang kelima itu ada CFR. Dari CFR ini memiliki rumus seperti jumlah kematian karena penyakit dibagi dengan jumlah seluruh penderita penyakit dikali dengan konstanta yaitu ada dikali dengan 1000. Jadi kita dapatkan contohnya begini. Jadi jumlah kematian karena penyakit dalam suatu daerah itu adalah kita dapatkan ada 30 kasus di sini. Kita terus dibagi dengan jumlah seluruh penderita penyakit dalam suatu daerah itu kita dapatkan adanya 150. Jadi kita kali dengan konstanta yaitu adalah tadi 1000. Jadi hasil perhitungan semuanya ini adalah kita dapatkan ada 200 jumlah kasus kematiannya dalam suatu daerah tersebut. Jadi rumus yang keenam itu ada yang namanya CDR. Jadi CDR sendiri itu memiliki jumlah seluruh kematian anak kurang dari 5 tahun dalam 1 tahun, yaitu dibagi dengan jumlah seluruh anak kurang dari 5 tahun dalam waktu yang sama itu 1 tahun. Jadi
dikali dengan konstanta itu 100%. Dari sini kita dapatkan contohnya itu jumlah seluruh kematian anak korban 5 tahun itu kita dapat contoh itu ada 120 anak di situ yang mengalami kematian. Terus dibagi dengan jumlah seluruh anak korban 5 tahun itu ada kita dapatkan ada 1.000 jiwa. Dikali dengan konstanta itu ada 100%. Jadi hasil dari perhitungan di sini akan didapatkan 15%. Jadi CDR dalam seluruh anak korban 5 tahun yang mengalami kematian itu adalah 15%. Terus yang ketujuh itu ada DSDR. Jadi DSDR sendiri kita memiliki rumus jumlah kematian penyakit TBC atau penyakit dalam waktu tertentu dibagi dengan jumlah kasus-kasus yang mengalami penyakit yaitu seperti TBC dalam waktu yang sama dikali dengan konstanta yaitu 1000. Jadi sini kita dapatkan contohnya jumlah kematian penyakit TBC dalam suatu daerah dalam waktu yang tertentu itu terdapatkan ada 60 kasus. Dibagi dengan jumlah kasus-kasus TBC atau penyakit dalam suatu daerah itu didapatkan ada 80 kasus. Dikali dengan konstanta yang adalah 1000. Jadi hasil perhitungan semua yang data kita dapatkan ada 17.000 kasus. Jadi DSDR dari penyebab penyakit TBC dalam suatu daerah itu adalah 17.000 kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.